Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube All Boys Story. Channel ini akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Di review film kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Drop Me to Hell. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan diproduksi oleh Universal Pictures bersama dengan Ghost House Pictures. Film Drag Me to Hell sendiri dibintangi oleh Alison Lohman yang memerankan sosok Christine Brown, Justin Long yang memerankan sosok Clay Dalton, Lorna Rever yang berperan sebagai sosok Ganus, Dilip Rao yang memerankan sosok Ramjas, dan beberapa aktor maupun aktris lainnya yang turut berkontribusi dalam kesuksesan film ini. Sebelumnya, perlu saya ingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengklik tombol like dan subscribe agar channel ini kedepannya bisa terus berkembang. Dan juga perlu saya ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Di awal film, kita akan diperlihatkan scene di mana sepasang suami istri meminta pertolongan atas kondisi anaknya yang terus mendapat gangguan dari iblis kepada seorang cenayang wanita. Cenayang wanita yang bernama Saun Sandena tersebut mencoba sebisa mungkin menyelamatkan anak lelaki yang ternyata terkena kutukan tersebut. Namun karena iblis dari kutukan tersebut begitu kuat, membuat Saun Sandena akhirnya gagal menyelamatkannya. Film berlanjut ke beberapa tahun kemudian dengan memperlihatkan sosok seorang wanita muda bernama Christine Brown yang baru saja tiba di bank tempat ia bekerja. Christine tampak tertarik dan begitu mengidam-idamkan posisi asisten manajer yang kini tengah kosong. Namun untuk mendapatkan posisi tersebut, Christine harus bersaing dengan Stu, seorang karyawan baru yang sangat berprestasi. Saat istirahat makan siang, Christine yang tengah mengunjungi kantor pacarnya memberikan sebuah hadiah koin lawas yang tentu saja membuat pacarnya yang bernama Clay Dalton itu tampak begitu senang. Clay pun lalu menyimpan koin itu ke dalam sebuah amplop putih. Sedangkan Christine yang sadar jam istirahatnya akan segera berakhir, bergegas untuk kembali ke kantornya. Di sini, Christine secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon antara Clay dengan ibunya, di mana ibu pria tersebut tampaknya keberatan jika Clay berpacaran dengan Christine yang hanya seorang anak petani. Ketika jam kerjanya telah dimulai, Christine mendapatkan seorang nasabah wanita tua yang mengeluh dan memohon bantuan agar pihak bank memberikan keringanan sekaligus tidak melanjutkan niat mereka yang akan segera menyita rumahnya. Namun Christine yang sebenarnya bisa membantu memilih menolak memberikan keringanan kepada wanita tua bernama Ganus itu untuk menyenangkan atasannya dan memperbesar peluangnya untuk dipromosikan sebagai asisten manajer. Wanita tua itu pun mencoba memohon untuk mendapatkan belas kasihan dari Christine, tetapi Christine tetap tidak bergeming dan malah meminta pihak keamanan untuk mengusir wanita itu keluar. Saat Christine tengah berada di tempat parkiran untuk pulang dari kantornya, sebuah mobil tua tampak parkir tidak jauh dari posisi mobilnya berada. Merasa dirinya tengah diawasi, Christine mencoba secepat mungkin untuk masuk ke dalam mobilnya agar bisa segera pergi dari sana. Hingga akhirnya Christine sadar bahwa sesosok wanita tua yang adalah Ganus sendiri sekarang telah berada di jok belakang mobilnya dan menyerang Christine dengan penuh amarah. Christine tentu tidak tinggal diam. Wanita itu dengan gigih terus memberikan perlawanan hingga Ganus bisa ditendang keluar dari mobilnya. Tapi sayang, dengan sebuah benda yang ia temukan, Ganus pun memecahkan kaca dan bisa kembali masuk ke dalam mobil untuk menyeret Christine keluar. Di luar mobil, Ganus yang berhasil menarik lepas kancing dari sweater milik Christine tampak membacakan sebuah mantra misterius dan segera mengembalikan kancing tersebut kepada Christine
yang tampaknya mulai kehilangan kesadaran. Beruntunglah saat Christine telah kembali sadar, Ganus sudah menghilang di mana Clay bersama para polisi datang untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan pulang, Christine yang kini diantar oleh Clay karena kondisi mobilnya yang rusak parah, memutuskan untuk datang pada seorang peramal. Dirinya mulai merasa mendapatkan keanehan yang mengganggu dirinya. Clay yang tidak percaya pada hal-hal mistis, awalnya menentang keinginan Christine tersebut. Tetapi karena Christine begitu bersikeras, membuat Clay akhirnya menyetujuinya. Peramal tersebut adalah seorang pria yang bernama Ramjas. Ramjas pun mulai meramal Christine. Namun saat dirinya tengah meramal, Ramjas melihat sosok penampakan mengerikan yang kini terus mengikuti Christine. Ramjas yang ketakutan dengan segera menghentikan prosesi meramalnya serta mengingatkan Christine bahwa sekarang dirinya telah dikutuk dan berada dalam bahaya besar. Dalam perjalanan pulang, Clay yang menolak mempercayai ucapan Ramjas kembali berdebat dengan Christine. Christine pun sekarang sendirian di rumah, di mana Clay memutuskan untuk segera pergi karena dirinya harus menderek mobil Christine yang telah rusak. Dan disinilah makhluk misterius yang merupakan sosok iblis secara terang-terangan melakukan teror dan menyerang Christine hingga membuat wanita itu begitu ketakutan. Makhluk itu pun tanpa segan kini mulai berusaha melukai Christine. Clay yang kembali datang lalu memutuskan untuk menginap agar ketakutan Christine sedikit mereda. Clay tentu menganggap bahwa apa yang dirasakan oleh pacarnya itu adalah sebatas trauma atas serangan wanita tua bernama Ganus yang diterima Christine sebelumnya. Scene pun berlanjut ke keesokan harinya, di mana sekarang Christine kembali bekerja dan datang ke kantornya. Christine yang tengah merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuhnya nampak dihampiri oleh Stu yang mendapatkan tugas untuk mengajarkan Christine mengenai prosedur peminjaman kredit. Meskipun awalnya sempat keberatan karena kondisinya yang kurang baik, Christine pun akhirnya menyetujui niat Stu. Namun Christine kembali dibuat histeris akibat jari-jari Stu yang terus mengetuk-ngetuk meja. Karena hal tersebut membuat dirinya kembali teringat akan sosok Ganus. Hidung dan mulut Christine pun sekarang mulai mengeluarkan darah dengan sangat banyak yang membuat wanita itu memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ia bekerja. Christine yang bingung atas kondisi yang menimpa dirinya kini berinisiatif untuk datang ke rumah Ganus dan meminta maaf. Di sana Christine disambut oleh seorang wanita yang ternyata adalah cucu Ganus sendiri. Christine akhirnya dipersilakan masuk, namun ketika Christine telah berada di dalam rumah, dirinya baru menyadari bahwa Ganus telah meninggal. Pada bagian ini kita akan diperlihatkan adegan yang cukup menjijikkan, di mana Christine secara tidak sengaja membuat patah meja tempat Ganus dibaringkan yang membuatnya terjatuh ke lantai bersama mayat wanita tua tersebut. Mayat Ganus yang tepat berada di atas Christine pun mengeluarkan cairan hijau yang busuk dari dalam mulutnya, yang sebagiannya tampak tertelan oleh Christine yang berada di bawahnya. Karena kejadian itu, Christine kini mencoba untuk menemui peramal bernama Ramjas kembali. Ramjas pun menjelaskan kepada Christine bahwa iblis yang mengganggunya sekarang adalah sosok iblis yang bernama Lamia. Iblis yang memiliki wujud seperti kambing yang dibangkitkan oleh ilmu sihir hitam milik kaum Gypsy. Di sini juga akan dijelaskan bahwa setelah 3 hari masa gangguannya, Lamia kemudian akan benar-benar datang dan mengambil jiwa milik korbannya. Melihat Christine yang begitu panik, Ramjas mencoba menolong Christine dengan menyarankan wanita itu untuk melakukan persembahan darah. Hewan yang dikorbankan bisa kucing, ayam, atau apapun selama masih cukup berharga bagi sang pemilik. Tetapi Christine yang seorang vegetarian sekaligus penyayang binatang menolak saran Ramjas itu dan segera pulang. Keesokan harinya, Christine yang kini sendirian di rumah kembali diganggu oleh Lamia. Kali ini serangan Lamia jauh lebih brutal dan mengerikan dari sebelumnya. Bayangan tangan iblis nampak muncul dan mencoba menangkapnya.
Christine sempat mencoba kabur, tetapi usahanya tentu saja gagal. Lamia kemudian mengangkat tubuh wanita itu hingga membuatnya mengambang di udara, dan dengan satu hentakan keras, tubuh Christine dibuat terpental lalu menghantam lemari yang ada di kamarnya. Christine yang tidak tahan lagi atas rasa sakit dan takut yang diterimanya, akhirnya memutuskan untuk membunuh kucing kesayangannya dan mengorbankan hewan tersebut kepada Lamia. Saat Christine tengah menguburkan kucingnya, Clay pun datang dan mengajak pacarnya itu untuk makan malam di rumah orang tuanya. Ketika makan malam berlangsung, awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Meskipun terkadang kata-kata yang diucapkan Ibu Clay sangat menyinggung, namun Christine masih bisa mengendalikan dirinya untuk tetap tenang, hingga suara-suara misterius mulai mengusik wanita itu. Pada kue yang sedang dimakannya, tampak muncul mata yang mengeluarkan darah, yang tentu saja membuat Christine menjadi sangat histeris lalu membuat keributan. Christine yang heran mengapa dirinya masih mendapatkan gangguan setelah melakukan pengorbanan darah, malam itu juga segera datang ke tempat Ramjar. Ramjar akhirnya menjelaskan kepada Christine bahwa usahanya mengorbankan hewan belum tentu menjamin sepenuhnya kebebasan Christine dari gangguan Lamia. Ramjar kemudian menyarankan Christine untuk meminta bantuan kepada seorang cena yang hebat bernama Saun Sandena. Tetapi untuk meminta bantuan kepada cena yang tersebut, Christine harus menyediakan sejumlah uang yang sangat besar. Hubungan Christine yang kini agak renggang dengan pacarnya Clay membuat Christine tidak mau merepotkannya dan berusaha sendiri untuk mengumpulkan uang agar bisa membayar Saun Sandena. Wanita itu menjual semua barang-barang yang ia miliki, namun pada akhirnya yang terkumpul masih saja jauh dari kata cukup. Saat Christine tengah terpuruk dan pasrah akan nasib yang menimpanya, Clay pun datang dan menyemangati Christine. Clay ternyata juga telah membayar semua biaya yang dibutuhkan Christine kepada Ramjar. Christine awalnya bingung karena sejauh yang ia ketahui, Clay sangat tidak mempercayai hal-hal yang berbau mistis. Namun Clay kemudian jujur bahwa meskipun masih sulit bagi dirinya untuk mempercayai ritual yang akan dilakukan Christine, tetapi rasa cintanya kepada wanita itu membuat Clay akan melakukan apapun selama Christine bisa ceria dan bahagia seperti dulu lagi. Scene pun berpindah ke keesokan harinya di mana Christine yang diantar langsung oleh Clay telah tiba di rumah Saun Sandena. Ramjar dan Saun Sandena tampak menyambut kedatangan Christine dengan ramah. Sebelum ritual dimulai, Saun Sandena sempat menceritakan pengalamannya dulu menghadapi Lamia kepada Christine. Apa yang diceritakan oleh Saun Sandena tentu adalah kejadian pada bagian awal film. Ritual pun tampak akan segera dimulai, di mana ritual pemanggilan Lamia tersebut dihadiri oleh 4 orang. Salah satu orang lainnya adalah asisten pribadi dari Saun Sandena yang saat kedatangannya turut membawa seekor kambing. Saun Sandena pun juga memerintahkan Christine untuk meletakkan tangannya kepada kambing saat Lamia merasuki dirinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjebak roh Lamia ke dalam tubuh kambing itu. Saat roh Lamia mulai terjebak, maka asisten pribadi Saun Sandena akan segera menyembelih kambing tersebut, yang mana hal itu juga akan membuat roh Lamia menjadi musnah. Tetapi saat ritual benar-benar berlangsung, apa yang telah mereka rencanakan di awal dalam sekejap berubah menjadi kacau. Hal tersebut disebabkan oleh keteledoran asisten Saun Sandena yang gagal memotong kepala kambing yang telah dirasuki Lamia. Tidak hanya itu, Lamia pun berhasil keluar dan merasuki tubuh asisten pribadi Saun Sandena tersebut. Lamia kemudian menyerang dan mencoba memojokkan Christine. Di tengah kekacauan tersebut, Ramjas berhasil membangunkan Saun Sandena yang sebelumnya telah pingsan. Dengan sisa-sisa tenaga dan kekuatan yang ia miliki, Saun Sandena pun membaca sebuah mantra yang akhirnya berhasil mengusir Lamia untuk sementara waktu. Tetapi konsekuensi dari mantra yang digunakan oleh Saun Sandena membuat sang cenayang itu akhirnya juga ikut tewas.
Agar Christine tidak lagi mendapatkan serangan dari Lamia yang pastinya akan kembali, Ramjas memasukkan kancing milik Christine yang telah dikutuk ke dalam amplop dan meminta wanita itu untuk menyerahkannya kepada orang lain. Di perjalanan pulang, mobil yang dikendarai oleh Clay bersama Christine nyaris menabrak seorang pria tua. Akibat kejadian tersebut, amplop berisi kancing yang ada di tangan Christine terlepas dan tercampur bersama isi tas milik Clay yang tumpah. Beruntung, Christine yang awalnya sempat panik berhasil mendapatkan amplop miliknya kembali. Setelah berpisah dengan Clay pacarnya, Christine memutuskan untuk datang ke sebuah kafe, di mana di kafe tersebut dirinya akhirnya memutuskan untuk memberikan amplop tersebut kepada Stu, teman sekantornya yang begitu ia benci. Namun wajah Stu yang saat datang tampak begitu menyedihkan karena dia mengira bahwa Christine akan segera melaporkan kecurangan yang telah dirinya lakukan, membuat Christine menjadi iba dan membatalkan niatnya. Setelah berbicara kepada Ramjas, akhirnya Christine memutuskan untuk memberikan kancing itu kembali kepada Ganush yang telah berada di dalam kuburan. Kini Christine bergegas menuju kuburan tempat di mana Ganush dimakamkan, karena kancing tersebut harus sudah diserahkan kepada orang lain sebelum lewat tengah malam. Dengan tekad yang sudah bulat, Christine pun berhasil melewati berbagai rintangan yang menghalanginya, lalu menggali makam Ganush. Setelah tubuh Ganush berhasil ditemukan, Christine dengan penuh emosi dan rasa benci menyerahkan amplop yang ia bawa dengan memasukkannya ke dalam mulut dari jasad milik Ganush, lalu menendang kepala mayat tersebut dengan begitu keras. Saat dirinya hendak keluar dari lubang kubur yang ia gali, Christine tampak kesulitan dan dibuat pingsan oleh sebuah salib yang terbaring akibat tanah penopangnya yang longsor. Namun akhirnya Christine bisa kembali sadar dan berhasil keluar dari dalam lubang tersebut. Keesokan paginya, Christine yang begitu bahagia karena merasa telah terbebas dari kutukannya, memutuskan untuk pergi berlibur bersama pacarnya Clay. Perasaan Christine pun semakin bertambah senang setelah dirinya mendapatkan pesan suara dari atasannya yang mengabarkan bahwa posisi asisten manajer kini telah resmi menjadi miliknya, di mana Stu sendiri dipecat karena ketahuan telah melakukan kecurangan yang sangat merugikan pihak bank. Dengan penampilannya yang terlihat begitu modis dan cantik, Christine pun menghampiri Clay yang telah menantinya di peron stasiun. Sementara itu Clay sepertinya telah menyiapkan sebuah cincin dengan maksud ingin segera melamar wanita yang begitu ia cintai tersebut. Ketika mereka berbincang, Christine akhirnya jujur kepada Clay bahwasanya ia sepenuhnya bisa saja membantu Ganush yang saat itu tengah kesulitan. Clay sendiri sepertinya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, lalu mengeluarkan sebuah amplop yang menurutnya telah tertukar dengan milik Christine saat mereka nyaris menabrak seorang pria tua. Saat Clay menunjukkan isi dari amplop tersebut, dalam sekejap wajah Christine yang ceria berubah menjadi begitu syok dan nampak sangat ketakutan. Wanita itu tanpa sadar terus melangkah mundur yang pada akhirnya membuat dirinya jatuh ke atas rel kereta api. Clay yang panik mencoba menyelamatkan Christine agar tidak tertabrak oleh kereta yang datang mendekat. Namun kengerian lain malah kini terjadi, di mana permukaan jalur kereta api tempat Christine terjatuh tiba-tiba retak dan menyemburkan api. Dari dalam retakan tersebut kemudian muncul banyak tangan yang tampak mengerikan, lalu menyeret Christine hingga masuk ke dalam tanah dan menghilang. Menyaksikan kejadian yang begitu menakutkan di depan matanya, Clay tampak syok sembari meneteskan air mata. Sampai di sini, film pun akhirnya tamat. Oke teman-teman, itulah tadi ringkasan alur cerita dari film yang berjudul Drag Me to Hell. Sebuah film horor yang mengingatkan kita untuk tetap menjunjung rasa kemanusiaan terhadap sesama ketimbang ambisi untuk meraih sebuah posisi. Terima kasih karena telah menonton dan menyimak. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.